Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar sistem akuisisi data yang beranggotakan saya sendiri Fadil Muhammad, ada Kevin Manase dan Muhammad Noviantoro. Pada tugas kali ini kami mengangkat sistem monitoring kecepatan putaran turbin pada PLTB. Nah, mengapa kami mengangkat judul ini? Karena salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu daya angin. Ada dua komponen utama pada pembangkit listrik tenaga angin, yaitu turbin dan generator. Turbin angin untuk mengkonversi daya angin menjadi daya mekanik dan menggerakkan generator, sedangkan generator sebagai pengkonversi daya mekanik turbin angin menjadi daya listrik. Pada tugas besar ini, kami dapat merancang dan mengetahui prinsip kerja dari sistem monitoring kecepatan putaran turbin pada PLTB. Adapun komponen-komponen simulasi yang diperlukan. Yang pertama ada hybrid motor driver L293D. Yang kedua ada Arduino Uno R3. Ketiga ada motor DC encoder. Keempat ada potensiometer. Kelima ada baterai. Dan keenam ada kapasitor. Serta software yang kami gunakan ada Tinkercad dan Arduino IDE. Pada flowchart rancangan sistem, kami mulai dari Arduino, yang kemudian dihubungkan kepada sebagai inputnya potensiometer yang diatur kecepatan putarannya menggunakan L293D, yang kemudian dikirim ke output motor DC encoder, dan muncul hasilnya. Ya, selanjutnya di sini ada rancangan sistemnya. Dalam proyek kali ini, kita menggunakan Arduino Uno R3 sebagai alat pelengkapnya. Output yang akan dikontrol kecepatannya yaitu menggunakan motor DC encoder, dan sebagai inputnya menggunakan potensiometer. Dengan menggunakan potensiometer yang dihubungkan dengan pin ADC, sehingga semakin besar putaran potensiometer, maka semakin tinggi nilai putaran motor DC encodernya. Nah, hasil simulasinya. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad. Pada rangkaian potensiometer memiliki kapasitas hambatan 1 kilo ohm dan memiliki RPM maksimal 1621. Pada titik potensio ke-1 menunjukkan RPM minimal yang dihasilkan 0 untuk kondisi seperti tabel di samping. Pada titik ke-1 jumlah putaran RPM-nya 0. Pada titik kedua jumlah putaran RPM-nya 95. Pada titik ketiga jumlah RPM-nya 188. Pada titik keempat, jumlah putaran RPM-nya yang didapat 291. Pada titik kelima, jumlah putaran RPM yang didapat 393. Pada titik keenam, jumlah putaran RPM yang didapat 471. Dan pada titik ketujuh, putaran RPM yang didapat ialah 572. Nah, di sini kita masuk ke analisis hasil simulasi. Nah, ini biasanya penggunaan motor dewasa ini sudah sangatlah umum. Nah, salah satu kelebihannya itu relatif gampang didapat dan mudah diatur kecepatan putarnya. Biasanya secara umum pengaturan kecepatan motor DC ini biasanya menggunakan cara analog. Nah, pada proyek kita kali ini, kita memonitoring kecepatan putaran turbin menggunakan motor DC encoder dengan menggunakan Arduino Uno R3 sebagai rangkaiannya dan potensiometer sebagai alat pengukurnya. Nah, semakin tinggi titik potensio diputar, maka semakin tinggi RPM yang dihasilkan. Dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah titik potensio diputar, maka semakin rendah RPM yang dihasilkan. RPM maksimal yang dihasilkan dari encoder tersebut adalah 1621 dan ditemukan bahwa terdapat 27 putaran di dalam encoder tersebut. Nah, di sini Kesimpulannya, dalam pengerjaan tugas besar ini, kita akhirnya dapat merancang prinsip kerja serta hasil analisis sebagai pelengkap sistem monitoring kecepatan putaran turbin pada PLTB dengan menggunakan potensiometer yang dihubungkan dengan pin ADC Arduino Uno. Maka bisa kita lihat hasilnya di sini diketahui bahwa semakin besar nilai potensiometer, maka semakin tinggi nilai putaran motor encodernya.
Nah, di sini ada alat-alat yang kita butuhkan, yaitu pertama ada Arduino Uno R3, lalu lanjut ke potensiometer, lanjut lagi ke IC L293D, ada lagi kapasitor, baterai, dan yang terakhir motor DC encoder. Nah, di sini akan kami berikan simulasinya. Nah, di sini di mana potensiometernya ini dimundurkan ke titik ke-1, itu maka hasil yang diberikan senilai 0 RPM. Di sini terlihat walaupun kecil. Terus lanjut ke titik yang kedua, itu dihasilkan sekitar Nah, di titik kedua ini kita mendapatkan hasil 95 RPM. Lanjut lagi ke titik yang ketiga. Nah, di titik yang ketiga kita mendapatkan nilai sekitar 188 RPM. Lanjut yang ke titik keempat. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 291 RPM. Lanjut lagi ke titik yang kelima. Di sini kita mendapatkan hasil sekitar 393 RPM. Lanjut ke titik yang keenam. Nah, di titik ke-6 kita mendapatkan hasil sekitar 471 RPM. Di titik yang terakhir, yang ke-7 atau maksimal, itu kita mendapatkan hasil 572 RPM. Nah, dilihat dari hasil simulasi yang disebutkan oleh Kevin, itu kan kadang agak goyang. Nah, itu tergantung range-nya tuh, kadang di 82 sampai 95. Jadi kan alat harus perlu dikalibrasi, jadi nggak sesuai tepat pada angkanya gitu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.